Jadi Bro Edir ini putus sekolah dan sekarang kerja di Tokopedia. Ini kan tidak nyambung gitu, karena padahal banyaknya sarjana-sarjana ilmu komputer, sarjana informatika. Iya. Batenan tuh kau daftar ndak lulus-lulus. Kenapa kau yang dipilih? Pada saat itu saya sempat ngobrol sama beliau. Jadi dia bilang ke saya bahwa kau ini apa sebenarnya? Jadi kalau ada istilah one man seven job, nah itu saya salah satunya. Kau apa ini? Iya, karena bukan karena saya tidak punya apa-apa, tapi terlalu banyak yang saya bisa. Iya. Cuman istilahnya karena terlalu banyak yang saya bisa, terlalu banyak yang saya lakukan, orang-orang tidak tahu siapa saya. Dan pada saat saya ditanya seperti itu, 3, 2, 1, action. Selamat datang Haidir Yahya, begitu kah? Iya, cocok begitu namaku. Yahya. Sesuai dengan judul clickbait yang kamu nonton ini. Bahaya. Aduh, tidak ada perasaanku. Kita mau cerita tentang Haidir ini yang sekarang bekerja di Tokopedia. Sebagai apa, Haidir? Sebagai bahasa kerennya software engineer. Bahasa kerennya tadi? Iya, bahasa kampungannya. Tapi kalau orang tua aku tanya, keluarga aku tanya, apa kamu kerja? Daripada saya jawab software engineer terus saya jelaskan apa itu, ini saya jawab singkat, tukang ketik. mengetik. Jadi bilang begitu nih. Iya, apa lu kerja di sana? Ya mengetik. Tapi orang tua tahu dia bilang Tokopedia. Iya tahu. Dulu tidak. Jadi pertamamu diterima, dia bilang apa itu? Dia bilang apa? Apa kau jual? Barang apa kau jual? Laku aja jualanmu. Iya. Karena memang sebelum masuk Tokopedia, istriku memang itu seller di situ. Oh, seller Tokopedia. Seller Tokopedia memang. Terus memang penjualannya luar biasa lah. Bahkan mengalahkan gaji saya saat itu waktu belum di Tokopedia. Memang ada gajimu pada saat itu. Iya. Aduh. Ada. Sebelum di Tokopedia toh? Iya, sebelum di Tokopedia. Terus jadi mindsetnya orang tua begitu. Tokopedia itu jual-jualan, bisnis. Jadi waktu kerja membantu orang jualan kamu gitu. Bahkan dia bilang saya yang menjual di situ. Maksudnya saya menjual barangnya Tokopedia gitu. Padahal Tokopedia kan bukan menjual kan, dia cuma menyediakan platform. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua bilang platform? Aduh. Jadi saya cuma bilang Tokopedia itu kayak pasar. Jadi Tokopedia itu bikin pasar, terus siapa yang mau masuk jualan di situ masuk saja. Begitu. Jadi sederhananya seperti itu. Tapi kurang anunya kan biasa di orang tua, apalagi misalnya di daerah tuh. Kan itu biasa orang tua membanggakan anaknya kalau jelas pekerjaannya, maksudnya jelas dalam tanda kutip yang dikenali oleh teman-temannya gitu. Itu betapa sulitnya itu membanggakan, bilang apa kerjamu anakmu di Tokopedia, apa itu Tokopedia? Iya, betul. Dan sebenarnya sejujurnya masa bodoh jadi ya sih. Yang penting anak istriku bisa hidup dengan layak. Orang tuaku, nak mau kak ini iya. Nah, cukup saya rasa sih. Nah, Edir, ini kan apalagi kamu ceritanya ini tidak lulus sarjana, bukan sarjana. Lama sekali, putus sekolah. Putus sekolah. Edir ini putus sekolah. Iya. Padahal kan itu kan enak menonton kalau pelan baru besar. Iya. Jadi Edir ini dia putus sekolah. Jadi Bro Edir ini putus sekolah dan sekarang kerja di Tokopedia. Ini kan tidak nyambung gitu, karena padahal banyaknya sarjana-sarjana ilmu komputer, sarjana informatika. Iya. Batenan tuh kau daftar ndak lulus-lulus. Kenapa kau yang dipilih? Waktu pertama kali Tokopedia kontak bahwa saya diterima, bingung kan sebenarnya, maksudnya tidak percaya gitu. Kalau mungkin biasa lihat meme why me itu atau why always me itu, kenapa saya, bingung sih sebenarnya. Jadi kalau saya tarik sedikit ke belakang sebelum ke Tokopedia, itu kan saya jadi software engineer programmer di Makassar saat itu kan. Pernah menjadi programmer memang. Iya, di salah satu perusahaan lah di Makassar. Tapi dari mana dapat jadi programmer? Kenapa bisa jadi programmer? Nah, bukan kau sarjana ini informatika. Kalau begitu kita mundur lagi. Iya, mundur lagi. Pancing-pancing gitu. Iya, oke. Keren itu. Bagus. Beda tuh kalau kau cerita sendiri gitu. Iya.
Luar biasa Iskandar Cita. Jadi saya tarik misalnya dari awalnya. Jadi waktu kalau kenal dunia programming itu dari SMA. Dari SMA. Iya. Cuman kenal tahu aja begitu. Awalnya itu dari main blog. Tahu aja bilang ada programmer, maksudnya ada namanya ngoding. Iya, tahu. Waktu itu mulai tahunya itu pada saat main blog. Jadi waktu itu main blog pakai Blogspot. Masih Blogspot pada waktu itu saya dengan mantan pacar saya. Asik. Istri saya maksudnya. Sekarang. Waktu itu kita suka main blog, berawal dari copy paste, belajar nulis, dan ternyata susah. Susah sekali tuh menulis ternyata. Di situ baru kita tahu. Terus setelah lama ngeblog, saya mikir kan kalau kita ngeblog kan kita biasa atur template-nya kan, template-nya kayak begini. Suatu ketika ada template A, ini saya suka header-nya. Template B, saya suka footer-nya. Yang ini satu saya suka di anunya, site-nya, yang di kontennya site-nya saya suka. Bagaimana caranya digabung ini? Ulik. Oh ternyata kode. Apa kata kunci pertama tulis cara mengerubah? Saya tidak ingat kata kuncinya. Saya cuman buka-buka buka-buka kayak dashboardnya begitu. Terus temukan kode. Terus saya cuman ambil potongan-potongan tulisan gitu, apa yang muncul di halaman depan sama apa yang di situ. Oh kenapa muncul di sini? Oh kayaknya kodenya ini. Oh begitu aja dulu. Iya begitu aja dulu. Ya akhirnya karena kita tidak punya pengetahuan segala macam, coba-coba berhadiah aja. Karena kan kalau kode kan potongannya kan kayak bahasa Inggris sederhana gitu, kayak if else, kalau jika ini maka ini, kalau enggak maka ini. Ya itu aja pemahaman sederhanaku pada waktu itu. Tapi jadi tahu algoritmanya pada saat itu? Tidak tahu sama sekali. Tapi HTML, CSS? Tidak tahu juga. Belum. Jadi itu kode. Iya, biar maksudnya pembuka. Iya. HTML. Iya, tidak tahu. Kurung-kurung. Iya, tidak tahu. Amba-amba buta. Iya, amba buta. Saya cuma lihat kalau kayak tadi tuh yang kayak buka-buka kurungnya begitu, saya cuma lihat kalau dibuka di sini, ditutup di sini, berarti dari sini sampai sini. Pokoknya begitu aja pemahaman sederhana. Akhirnya amba-amba buta, saya lihat di footernya apa tulisannya di situ, saya coba cari, terus saya coba gabungkan, gagal, ulang lagi, reset lagi. Begitu aja terus. Sampai kapan? Sampai capek. Akhirnya setelah dari situ sudah putuskan ngeblok saja, cari-cari artikel, ubah sedikit kan masuk. Begitu saja, tidak ada niatan lain. Termasuk sempat juga belajar AdSense. Pernah belajar AdSense juga? Pernah. Terus mengajukan ke Google untuk blog kita. Cuman sampai di situ Ji. Tapi gagal diterima lagi. Diterima aja. Iya, jadi yang pertama itu gagal, dia kasih tahu gagalnya kenapa bla bla bla. Akhirnya saya kerjai lagi. Yang kedua, ketiga baru diterima AdSense-nya. Iya, tapi bodohku pada saat diterima sudah ternyata sampai situ puasan, diterima Mbak, sudah Tidak pernah menulis lagi? Tidak pernah sama sekali. Sampai sekarang masih ada toko AdSense Kak? Tidak ada kayaknya. Kenapa? Lupa password? Iya, lupa password, saya tidak tinggal juga. Tahun berapa itu? 2007 kayaknya. 2007. 2008. Oh dari situ setelah diterima puas dirasa. Iya, sudah enggak kujampangi belajar. Saya enggak urus lagi. Terus semakin saya tahu itu programming pada saat waktu itu saya lihat guru SMA aku namanya Pak Medi, siapa tahu Pak Medi. Pak Medi, ini anakmu. Jadi waktu itu dia ngoding, saya ingat sekali di lab baru di SMA 3 Makassar. Saya lihat dia ngoding, terus ada buku di sampingnya. Jadi dia kayak nyalin lah begitu kodenya. Terus saya lihat, wih, keren di, seru juga kayaknya. Terus dia bilang, saya ingat dia bilang pada saat itu mau coba. Dia bilang begitu? Iya, mau coba. Cuman karena waktu itu saya sebagai ketua organisasi sibuk. Akhirnya saya bilang iya nanti cuman tapi kalau orang Makassar nanti tidak jadi. Tidak pernah. Akhirnya semenjak saat itu saya lupakan kayak begitu. Sampai saya masuk kuliah tidak pernah juga menyentuh coding sama sekali. Jurusan apa dulu kuliah? Bahasa Jerman. Boy. Pendidikan bahasa Jerman. Keren deh jurusannya. Nyambung sekali. Sangat nyambung. Kenapa bahasa Jerman? Saya suka belajar bahasa asing sebenarnya. Bukan karena ada kan biasa orang kalau masuk kuliah itu karena ada pilihan ketiga. Tidak, justru itu pilihan pertama. Bahasa Jerman. Iya, malah pilihan kedua aku itu kalau di passing grade ceritanya. Pilihan kedua itu malah lebih tinggi dari passing grade jadi pilihan satu. Jadi kalau yang satu ini tidak lolos, nasam itu tidak lolos. Sudah pasti yang kedua ini tidak bakalan lolos juga. Jadi apa artinya itu yang kedua? Iya, goblok sih. Bodoh sekali memang. Jadi terus pada saat kuliah juga. Di mana itu?
Di UNM Jerman. Parangtambung, ya, pendidikan bahasa Jerman. Jadi guru lah kalau lulus. Nah, terus pada saat kuliah itu masih berkutat juga dengan komputer, tapi ndak ada dengan ngoding sama sekali. Cuman ngedesain, install laptop begitu. Biasalah, bajakan toh. 25.000, 30.000 kalau teman, kalau ndak dikenal naik sedikit 50. Iya 50. Iya. Pokoknya begitulah. Sampai akhirnya saya serius itu di 2016. Iya, 2016. Dalam arti ini diseriusi apa ini? Maksudnya dipelajari baik sungguh-sungguh. Iya, saya pelajari dari enggak. Sebelum saya ke situ, waktu kuliah itu biasa juga main web, tapi belum sampai ngoding, pakai CMS kan. Mulai populer WordPress. Betul. Jadi saya main WordPress, main plugin segala macam. Joomla enggak tahu, tapi enggak. Masih berarti WordPress. Iya, WordPress saja. WordPress pada saat itu terus lagi ya saya mulai serius itu di 2016. Nah, ada enggak diikuti kayak misalnya pelatihan katanya yang pure belajar sendiri? Nah, boleh sebut merek kah? Silahkan. Oh, boleh. Iya, jadi waktu itu 2016 saya belajar coding itu secara otodidak di salah satu website. Nah, itu website itu membernya kayaknya sudah lebih dari 100.000 deh. 100.000 sekarang. Apa namanya tuh? Sekolahcoding.com. Sekolahcoding. Di situ tempat belajar itu? Iya, jadi belajar semacam e-course begitu kah? Iya, semacam e-course sih, cuman lebih jadi sekolah coding itu dia kayak ada kurikulumnya yang dibikin sendiri. Jadi mulai dari mau back end, front end kayak begitulah. Kita bisa pilih spesifik ke satu bahasa atau spesifik ke enggak, dibikin kayak juga journey kalau kita mau. Kalau kita mau ikuti journey-nya tuh dari mana. Terus di situ pembelajarannya itu video. Selain pembelajaran video, di situ juga ada forum. Itu diskusi. Jadi betul. ada juga memang teks, video sedikit Ji. Lebih banyak video sih sebenarnya. Kalau untuk course-nya itu yang utamanya video. Tapi kan biasa ada case-case, ada kasus-kasus yang di luar dari textbook ceritanya. File PDF ceritanya situ dia. Enggak, dia kayak forum, kayak Kaskus kayak begitu. Jadi kita baku ada misalnya yang bertanya, di video ini saya lakukan step-stepnya A B C D. Tapi kenapa saya dapat error ini misalkan? Jadi di forum biasa juga ceritanya teman di dalam forum yang bantu itu. Iya, jadi jadi istilahnya kita yang bantu di situ. Jadi kayak begitu. Jadi kenapa saya pilih sekolah coding karena nomor satu dia sederhana ya, simple terus. Belum ada ruang guru pada saat itu, skill academy. Belum. Skill academy itu baru-baru. Iya. Jadi pada saat itu ya itu yang kenapa saya pilih itu, yang pertama dia lebih mudah, lebih sederhana caranya menjelaskan, jadi lebih cepat masuk. Saya rasa ya untuk saya ya, enggak tahu untuk yang lain. Terus yang kedua itu saya suka karena videonya pendek-pendek. 3 menit, 5 menit. Bahkan ada yang 1 menit. Iya itu saya juga biasa soal e-course tuh yang pendek-pendek dibanding tuh kalau 17 menit tuh capek belajar. Lebih bagus banyak 5 menit, jadi maksudnya bisa cicil. Nah, betul. Itu saya suka. Jadi lebih ini ada juga video yang panjang 17 menit bahkan sampai setengah jam. Tapi memang satu case memang yang dibahas. Memang dibutuhkan panjang. Iya, memang dibutuhkan panjang. Jadi beberapa video yang agak panjang itu saya nonton memang saya enggak rasa selesai nih. Ternyata pas saya lihat, ternyata lama 17 menit, 30 menit. Tapi memang satu case itu yang kita bahas sampai selesai. Jadi kalau memang case yang kita mau bahas, misalkan kita mau belajar pengulangan gitu. 30 detik, sudah 30 detik. Looping. Iya, looping ya, pengulangan. Jadi diajar memang dari dasar juga. Biasanya kan tuh ada kalau dasar, enggak tahu kalau di situ ya dia buat piramid dulu. Begitu, itu algoritma. Ada juga di situ. Ada enggak ya? Terakhir saya cek kayaknya enggak ada sih. Dia memang lebih ke technical. Terus yang buat itu namanya Hilman, anak Makassar juga. Anak Makassar. Iya, dan just info dia sama dengan saya putus sekolah juga. Tapi dia lebih keren, dia putus sekolahnya di Jerman. Iya, kalau saya kan di sini tuh. Bahasa Jermannya. Bahasa Jermannya putus sekolah. Tidak, memang dia di Jerman pada saat itu. Tapi you bahasa Jermannya, dia di Jerman putus sekolah. Kalau you
bahasa Jermannya putus sekolah. Iya kuliahnya ya. Cocok Mi juga ya. Iya, betul. Mendekati gitu. Iya mirip lah ya. Iya. Cuman lebih ganteng dia. Nah, terus di belajarnya di situ di sekolah coding. Yang saya suka juga ini salah satunya juga kalau dia bahas teknis itu dia bikin kayak perumpamaan yang awam. Jadi dia memang bawa materi. Iya, jadi memang dia bawa materi. Dia memang menganggap bahwa kita ini yang nonton ini materi karena memang materi basic tidak tahu memang apa-apa. Kita memang tidak tahu apa-apa gitu. Kita awam dengan program gitu. Jadi dia breakdown ke bahasanya. Iya, dia bisa kasih perumpamaan yang dekat lah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terus setelah dari situ, kapan putus sekolah? Oh iya. Jadi saya masuk kuliah itu 2009. 2009 saya berhenti kuliah itu di semester 3. Awalnya itu cuti. Kenapa berhenti? Awalnya itu cuti karena pada saat itu almarhum ayah saya masih hidup pada saat itu. Cuman pada saat itu dia agak mulai parah lah sakitnya. Mulai parah sakitnya, dia sakit jantung sejak tahun 98 kalau nggak salah ingat. 99. Iya. Jadi pada saat itu beliau sakit, terus kalau beliau masuk rumah sakit itu paling kurang itu 1 minggu di opname. Paling cepat itu 1 minggu, cepat milah. Rekor itu pernah kalau nggak salah 21 atau 28 hari saya tidak tinggalkan rumah sakit untuk jaga beliau. Nah itu misalnya udah optimal untuk kuliah itu. Iya, dan beliau itu tidak mau dijaga selain saya. Mati ya. Iya, tidak mau. Lebih baik. Jadi pada saat itu saya putuskan cuti, tapi beliau tidak tahu kalau saya cuti. Oh, kira masih kuliah? Iya, kira masih kuliah. Bilang, bagaimana kuliahmu? Sudah pergi kuliah? Saya cuma bilang, oh dosennya tidak masuk, diganti jamnya. Pokoknya selalu begitulah. Maafkan saya Pak, saya bohong. Kenapa saya putuskan untuk seperti itu? Ada satu momen pada saat itu beliau kan tiap bulan itu kontrol kan ke rumah sakit jantung kan. Dokternya juga sudah bilang ya ini kayaknya kita akan berobat seumur hidup. Dokter Muzakir namanya. Sampai Dokter Muzakir nonton. Keren tuh dokter, saya suka itu dokter. Terus pada saat itu beliau lagi pergi kontrol sendiri. Terus saya bersamaan saat itu saya ada kuliah yang tidak bisa sama sekali saya tinggal. Dan posisiku memang pada saat itu di kampus kota tingkat. Jadi jadi pada saat itu beliau pergi berobat kontrol, saya di kampus, dan pada saat itu beliau jatuh di rumah sakit. Jadi saya kurangnya nggak tahu apakah pada saat itu beliau di UGD atau bagaimana, saya tidak ingat. Yang jelas jatuh. Beliau kan punya handphone, cuman dia ingat nomor HP ku, nomor handphone dia ingat, nomor telepon rumah juga dia ingat. Dia minta tolong sama suster tolong teleponkan anak saya, nomornya 08 sekian. Saya telepon, saya dekat, bilang ya ini anaknya Pak Yahya, bilang yang ini bapak lagi di rumah sakit, tadi jatuh, udah saya tinggalkan kampus. Dan sejak saat itu kalau dia mau kontrol apapun yang terjadi saya teman. Ada memang saudara yang lain? Ada. Tapi tidak mau kalau bukan? Iya. Oh iya. Jadi pada saat itu mulailah untuk tidak mulai kuliah lagi? Belum. Pada saat itu saya bilang kalau bapak mau ke rumah sakit apapun yang terjadi saya antar. Biar sementara jalan kuliah? Iya. Biar sementara kuliah kayak gitu. Nah terus pada saat itu masuk semester 3 itu sudah mulai sudah mulai rajin mengunjungi rumah sakit. Lebih rajin. Lebih rajin, tapi opname, bukan kontrol. Kalau kontrol kan 1 hari paling. Ini opname. Iya, ini opname, dan opnamenya itu tadi saya bilang paling pendek itu seminggu. Paling pendek seminggu. Di semester di semester 3 itu sudah mulai kacau kuliah. Bayangkan di 2 semester awal, semester 1, semester 2, saya cuma punya 1 nilai C. 2 apa 3 itu nilai B, sisanya A. Enggak dong, A. Semester 1, semester 2. Semester 3? Semester 3, aduh hancur. Jadi saya bilang, saya cuti saja dulu deh, daripada begini. Oh minta cuti memang dulu awalnya? Iya, cuti, lupa diperpanjang, ya sudah. Begitu. Nah di saat cuti itu, saya perdalam lah ilmu. Install laptop, yang tadi yang sempat saya singgung tuh. Tapi tidak bekerja di tempat anu? Enggak. Jadi waktu itu kayak apa sih bahasanya? Serabutan lah. Ya, pokoknya sembarang saya bekerja. Sembarang. Saya pergi jual apa sih? Berawal dari desain, ada mahasiswa yang mau bikin
kaos angkatan. Saya cuma modal klik, Corel Draw, pergi cari baju di Butung. Iya, udah, gitu kan? Kayak begitu Ji. Terus ya jadi sepanjang cuti itu pokoknya berbagai macam profesi atau pekerjaan lah. Iya, pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang. Kira-kira ya, kita enggak tahu juga maksudnya kira-kira menghasilkan uang kita coba. Tapi pada saat itu mulai berhenti, akhirnya sampai lupa, bukan karena menikmati uang. Enggak sebenarnya, dan saya tidak kaya-kaya pada saat itu. Susah juga, kita sudah sempat ditipu orang. Iya, pokoknya kenal lebih seperti itu. Tapi ya perjalanan. Maksudnya, tapi kenapa enggak mau melanjut? Kenapa enggak mau? Bapakku itu meninggal 2012. Iya, 2012. Dan enggak ada harapan. Enggak ada feeling sih saya rasa untuk ke situ, untuk memaksakan ke situ sih sebenarnya. Juga dia paling biasa kayak misalnya kayak kalau sarjana nanti kayak enggak ada yang lihat gitu. Biasa begitu. Maksudnya keluarga atau orang-orang begitu. Ada sih sempat kepikiran, apalagi saya kan anak pertama tuh. Anak pertama, tapi pokoknya kayak enggak ada merasa saya rasa untuk. Tapi memang pada saat itu kehilangan harapan memang kah? Pada saat apa nih? Iya, serabutan itu yang jelas itu. Enggak kehilangan harapan sih sebenarnya. Maksudnya saya tipikal, walaupun saya tipikal yang tidak ngegas sekali aja orangnya. Maksudnya tidak ngegas aja orangnya, tapi saya bukan orang yang kehilangan harapan. Maksudnya apapun kalau memang gagal ya coba pengen lagi yang lain. Iya, tapi maksudnya ada bermimpi enggak memang pada saat itu kerja di suatu perusahaan startup? Pada saat itu belum. Apa aja mimpi pada saat itu? Bertahan hidup. Jadi survive saja. Bagaimana bisa hidup? Iya, survive, tidak menyusahkan orang tua. Kita coba cari peluang lain. Dan pada saat itu juga belajar juga berbisnis, dan sebenarnya saya buntu sekali berbisnis, tapi diajar sama pacar saya, istri saya sekarang. Jadi dia tuh lebih jago sebenarnya untuk jeli sekali melihat peluang, jeli untuk melakukan lobby. Tapi maksudnya memang percaya berarti bilang namanya berbisnis itu ada orang yang cocok, ada tidak? Iya, saya percaya. Iya, saya percaya. Memang ada orang jodohnya kan jadi profesional. Iya. Ada orang memang jodohnya berbisnis nih. Iya, saya percaya sih seperti itu. Percaya sekali itu ya. Karena sudah berapa kali coba untuk berbisnis tapi gagal terus. Iya. Kalau untuk saya, tapi kalau untuk istriku, dia cocok sekali untuk berbisnis. Kalau dia mau berbisnis, atau misalkan dia juga sempat kerja karena dia bisnisnya farmasi. Dia sempat kerja di beberapa tempat kerja. Itu bagus sih semua, dia mau kerja mau berbisnis bagus semua. Apa sih istilahnya, feng shui-nya bagus. Pada saat itu kan ceritanya lagi serabutan ini. Baru Haidir ini berani-beraninya menikah di kondisi pekerjaan tidak jelas. Iya, betul sekali. Malah pada saat menikah itu saya keluar dari tempat kerja saya pada saat itu dan mencoba di tempat lain. Dan ternyata belum berhasil. Belum berhasil Pak. Iya, bukan gagal ya, belum berhasil. Kenapa Haidir masih mau terus mencoba sesuatu baru begitu? Maksudnya masih mau terus melangkah. Karena banyak orang yang putus asa di kondisi begitu. Iya sih. Cuman apa alasanmu begitu ya? Kalau pada saat setelah menikah, ya jelas saya punya tanggung jawab. Ada anak orang yang harus saya kasih makan gitu toh, dalam tanda kutip. Jadi istilahnya kalau gagal di sini ya saya tidak punya pilihan lain, harus mencoba mencari peluang lain. Tapi pada saat itu apa yang kau lakukan begitu? Siapa tahu ada teman-teman sini penonton tuh yang berapa kali gagal tuh dan serabutan dan pertanyaan bagus. Dan istrinya yang kerja, dia enggak kerja begitu tuh. Iya, saya pernah berada di posisi itu. Aduh, bukan itu lagi. Kayak begitu, kayak kan bukan hanya banyak yang terjadi begitu. Sudah saya mencoba ini tuh. Ada lagi anaknya berapa kali coba, tapi bilang apa kenapa enggak bisa saya, malah istriku yang bisa mendapat penghasilan yang mestinya tanggung jawab pada seorang suami. Iya, tanggung jawab seorang suami untuk memberi nafkah. Ini sebenarnya berkaitan dengan
saudara Trijaka Perkasa. Iya. Harus diundang itu. Iya, berarti nak diundang udah tanda. Jadi pada saat itu saya sempat ngobrol sama beliau. Jadi dia bilang ke saya bahwa kau ini apa sebenarnya? Jadi kalau ada istilah one man seven job, nah itu saya salah satunya. Kau apa ini? Iya, karena bukan karena saya tidak punya apa-apa, tapi terlalu banyak yang saya bisa. Iya. Cuman istilahnya karena terlalu banyak yang saya bisa, terlalu banyak yang saya lakukan, orang-orang tidak tahu siapa saya. Dan pada saat saya ditanya seperti itu, iya betul juga bahwa sebenarnya saya tidak jelas bahwa saya ini siapa. Semuanya sih, dari pekerjaan, dari skillnya segala macam. Mulailah dari obrolan dari situ sebenarnya. Dan bersyukurnya bahwa karena banyak kemarin hal-hal yang sudah sempat saya lakukan, entah itu berbisnis apa, belajar apa segala macam. Istilahnya saya coba menulis. Jadi waktu itu dikasih tugas ngobrolnya jam 2 malam lagi. Jadi saya tulis semuanya, dan dari semua yang saya tulis itu istilahnya saya coba cari sebuah benang merah. Apa yang ditulis? Maksudnya pekerjaan apa? Semua sih, apa yang pernah saya kerja, skill apa yang saya bisa, apa yang saya suka. Bapak Trijaka yang minta ini, arahkan. Nanti saya undang itu, langsung saya panggil. Semoga mau setelah menonton video ini. Betul. Kita untuk tanggung jawabnya. Sengaja saya sebut namanya supaya datang juga. Iya. Jadi setelah itu mungkin saya butuh waktu sekitar lama sih, enggak sehari 2 hari, mungkin sekitar seminggu apa 2 minggu. Jadi waktu itu saya bekerja sebagai barista. Asik, keren sekali barista. Barista lagi. Kau ini apa? Betul. Sebagai barista, peracik kopi begitu, sekalian merangkap sebagai manajer lah, bisa dibilang begitulah, untuk membantu operasional toh, seperti itu. Jadi pada saat itu beliau tanya, saya lakukan tugasnya, terus istilahnya dari situ saya bisa lihat hal-hal apa sih yang dominan di saya dari list itu toh. Hal-hal apa yang dominan, skill-skill apa yang berkaitan, terus yang mana yang saya suka. Dan cuman ketika saya memutuskan waktu itu ada juga keraguan bahwa betul Ji kah? Takut kan nanti kupilih ini. Iya, jangan sampai saya pilih total mak di sini dan ternyata tidak gitu. Cuman apalagi ya? Cuman ya itu karena mungkin saya putus sekolah. Trijaka Perkasa juga putus sekolah. Hilman Ramadan juga putus sekolah. Cari pembenaran. Iya, cari pembenaran. Tapi jangan ditiru. Karena istilahnya jangan bilang setelah nonton video ini Anda putus sekolah juga. Oh, jangan. Jadi karena pada saat itu kondisi saya seperti itu, istilahnya saya tidak punya pilihan lain. Dan saya harus memutuskan. Saya tidak punya pilihan lain, saya harus memutuskan. Apa yang saya putuskan harus total di situ. Saya harus total. Pada saat itu memutuskan apa? Iya, pada saat itu saya memutuskan kayaknya memang saya suka untuk jadi seorang programmer gitu. Pada saat itu. Iya. Jadi istilahnya semua yang saya tulis itu saya coba filter lagi sampai kan semuanya yang saya tulis, termasuk hal-hal apa yang saya suka tulis. Saya suka menganalisis, saya suka membuat sesuatu, pokoknya itu mengarah ke ini kira-kira jadi apa. Kurang lebih seperti itulah. Tapi itu sendiri komunikasi self apa namanya? Iya, jadi saya cuma dipandu bikin begini, kemudian ya pokoknya seperti itulah. Seperti itu. Jadi akhirnya saya putuskan seperti itu. Dan setelah saya memutuskan, saya lihat lagi apa yang saya punya. Kan kalau kita mau jadi programmer itu setidaknya kita punya kayak ada di laptop kah? Yes, betul. Itu paling penting. Iya, betul. Apakah saya punya alatnya? Apalagi ya? Apakah saya punya itu tadi media untuk belajar? Apa siapa yang mau saya tanya? Karena pada saat itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang komunitas programmer Makassar sudah
sudah inilah, sudah gampang ditemui lah, sudah gampang ditemukan, orang-orangnya juga banyak. Pada saat itu belum terlalu sih saya ingatku. Mulai itu baru mulai startup itu. Banyak nih pada saat itu. Belum. Kurang kenal Muji. Oh begitu kan? Iya. Oh, ya, jangan begitu karena saya saksinya. Oh begitu. Jangan. Karena itu saya mulai itu juga saya juga memutuskan itu untuk jadi programmer pada saat itu yang hackathon pada saat itu yang hackathon. Ya, hackathon yang di Dilo yang masih di Petaran di Ratulangi. Saya jadi juri. Iya. Di situ juga saya lihat Hilman pertama kali. Oh iya. Nah, itu kan hackathon pertama toh? Iya. Iya kan? Iya, maksudnya mulai di situ baru mulai baru mau mulai. Oh ngodi. Tapi sudah tahu misi pada saat itu HTML apa, CSS. Belum. Jadi apa yang bikin hackathon? Enggak ada, lihat. Oh, kukira ikut tahun dalam satu tim begitu. Enggak ikut. Oh. Kan satu tim itu kan 3 orang. Iya. Sedangkan saya saat itu yang develop produk, salah satunya itu Terjaga Perkasa. Timnya kan cuma 3 orang. Sedangkan waktu itu kan berempat. Ya saya enggak usah ikut dong. Saya enggak ada skill pada saat itu. Iya. Hustlernya kan si Kak Jaka tadi, hipsternya Umar Wirahadi Kusuma, hackernya si Wahid ini sak. Iya. Kayak begitu. Nanti Wahid ini. Iya, boleh juga. Hacker tuh. Hacker. Hack Facebook dulu ya. Bukan begitu. Oh, bukan. Hacker kan dulu Facebookku. Begitu. Hacker kan Facebook. Ya sudah pada saat itu saya memutuskan jadi programmer. Saya melihat apa yang saya punya dan ternyata tidak ada. Ya, laptop tidak ada. Iya, handphone pun pada saat itu cuma satu yang saya duai sama istriku. Betul-betul serabutan dia. Betul. Enggak, pada saat itu ada handphone. Saya ingat sekali Redmi Note 2 kalau nggak salah, Xiaomi. Itu yang dipakai untuk jualan. Pada saat itu belum masuk ke Tokopedia, masih Instagram, Facebook. Dan itu lagi kencang-kencangnya dan handphonenya rusak. Wah. Langsung hilang. Jadi apa yang kau lakukan supaya bisa ada laptopmu? Pada saat itu karena saya tidak punya laptop, saya lihat lagi ada laptop yang bisa dipinjam dah ya. Nah, pada saat itu istri saya punya laptop tapi tidak mumpuni karena sudah ya begitulah kondisinya. Nah, pada saat itu orang tua saya, ibu saya punya laptop, baru-baru lah beli laptop. Ya sudah saya pinjam. Itu pun saya pinjamnya tidak lama-lama, cuman paling 2 jam sehari. Dan untuk mengakali karena pada saat itu kita tidak punya kuota, handphone saja tidak ada. Untuk mengakali ya saya pinjam laptopnya, saya ke kafe teman kita, Fedit. Financial freedom. Iya, dia financial freedom. Nggak berseri lagi uangnya. Nongkrong ya sejam 2 jam, download videonya, terus bawa pulang. Di rumah baru nonton lagi. Di rumah baru ya saya pelajari. Jadi waktu itu saya itu yang sudah videonya Hilman ini. Ya, sudah videonya Hilman Sekolah Coding. Jadi waktu itu saya pakai belajar. Bentar, enggak lama Ji. Seharian itu saya cuma belajar paling 2 jam paling lama. Oh begitu. Ya 2 jam. Saya pakai laptopnya orang tua. Terus dulu saya punya PC tapi sudah rusak. Monitornya masih ada. Itu saya manfaatkan untuk dual monitor. Jadi satu videonya Hilman, satu untuk belajar, untuk langsung praktek. Jadi apa yang dia bilang saya langsung praktek. Oh, dari situ di copy. Ya, enggak di copy. Maksudnya dia diketik jadi akhirnya mulai tahu dan mulai dipanggil di situ salah pekerjaan pertama sebagai programmer. Nah, pada saat itu belajar tidak ada project apa-apa. Jadi goalsnya pada saat itu adalah misalkan orang lain mau bikin saya mau bikin A. Oh ya, saya bisa bikin A. Jadi goalsnya begitu, saya mengerti alurnya, saya mengerti caranya itu dulu. Saya mengerti cara untuk kasih jadi itu. Jadi goalsnya itu dulu. Tapi kapan mulai dipanggil di salah satu menjadi bekerja profesional sebagai programmer? Ya, jadi waktu itu memang sudah bisa pada saat itu merasa bisa Iya, merasa bisa. Jadi tapi kenyataannya ya masih hancur. Jadi waktu itu sudah saya belajar kurang lebih sekitar hampir sebulan kayaknya, 2-3 minggu lah. Jadi tiap hari saya belajarnya juga enggak banyak, sedikit-sedikit. Saya langsung praktek, terus tiap beberapa hari atau tiap 1 minggu itu saya lupa, itu saya langsung review, saya coba bikin lagi. Terus saya bikin goals, misalkan saya mau bikin 1 halaman ini. Saya mau bikin 1 halaman atau ada halaman website yang mau saya clone ceritanya. Saya mau coba bikin menyerupai itu. Oh begitu. Ya, jadi goalsnya seperti itu yang sederhana yang bisa saya lihat lah. Kapan mulai di situ dipanggil setelah berapa bulan belajar?
setelah hampir sebulan kayaknya 3-4 minggu. Langsung dipanggil. Waktu itu ada karena saya masih cukup dekat sama junior di SMA. Kalau kampus kan tidak mungkin gitu. Yeah. putus sekolah, putus kuliah. Jadi waktu itu saya cukup dekat dengan junior di SMA. Ada kegiatan, saya disuruh bawa materi. Saya pikir oke lah, bawa materi. Terus break, sholat asar kalau tidak salah. Nah, karena saya cukup dikenal sama guru. Akhirnya ngobrol. Dia tanya kegiatan sekarang apa? Sekarang lagi ini Pak, fokus di programming, bikin web. Bisa tahu apa kerjanya? Iya, seperti itu, betul sekali. Terus dia langsung bergumam, tunggu ya. Sampai jam berapa di ini? Sampai jam sekian. Oh iya. Setelah ini ketemu saya ya. Iya. Terus? Jadi akhirnya saya bawa materi. Setelah itu saya kembali temui beliau dan dipertemukanlah dengan salah satu guru saya yang lain. Untuk? Jadi waktu itu dia mau bikin aplikasi ujian online. Ujian online. Jadi guru saya ini dia sudah sering adakan tryout lah begitu, tryout. Tapi dalam bentuk paper, kertas. Dia online kan? Iya, dia mikirnya untuk gimana cara supaya online supaya ini kertas hemat gitu. Maksudnya nggak perlu banyak kertas. Ya. Akhirnya dibuatkan. Iya, akhirnya saya bilang bisa. Ya, selesai. Jadi. Project. Iya, maninya oke. Jadi wah, itu bisa beli handphone baru pada saat bisa. Jadi tidak diduain ini HP. Tidak. Langsung beli 2. Redmi 3S Pro. Yang keren sekali. Langsung beli 2. Sama waktu itu sudah bisa langsung pakai MacBook saat itu ya. Walaupun second ya. Berarti MacBookmu itu hasil dari situ. Iya. Ternyata bisa. Bisa. Di situ mulai percaya diri ini. Situ mulai. Akhirnya terima Mi project dan dipanggil Mi kerja sama perusahaan. Nah, kita potong masuk ke kenapa bisa sampai di Tokopedia. Nah.